Selamat sore. Kita berjumpa lagi di video kabar baik yang ketiga yang berjudul Roh, Tubuh, dan Jiwa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kalau Anda menyempatkan diri untuk menonton dari video kabar baik yang pertama, kedua, part 1, part 2, part 3, part 4, dan ini video kabar baik yang ketiga. Saya sangat menyarankan buat Anda untuk menonton dari yang pertama dan yang kedua dan ini yang ketiga secara berurutan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika Anda menonton dari awal sampai akhir, di situ Anda akan mendapatkan penjelasan yang sangat sempurna bagaimana yang dimaksud dengan lahir baru, bagaimana manusia itu bisa selamat, bagaimana karya Yesus di atas kayu salib membuat manusia selamat. Ini terbuka untuk semua orang, bukan hanya untuk agama tertentu saja, tapi semua agama. Dan saya percaya ketika Anda memberi hati Anda untuk menonton video kabar baik yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga ini, saya percaya Roh Kudus akan membukakan hati nurani Anda untuk mengerti. Karena apa? Karena yang saya sampaikan ini adalah peristiwa, kisah yang sudah terjadi, kisah kabar baik yang sudah terjadi. Ini adalah tentang kasih Yesus. Ini adalah tentang kasih Yesus buat manusia. Kan hanya satu. Roh Kudus hanya akan meneguhkan tentang kasih Yesus saja. Oke. Saya mulai ya. Ini tentang tubuh dan roh dan jiwa. Jadi di sini saya ada membuat beberapa slide. Slide ini dibuat oleh anak saya si Jeremy. Dan saya percaya dengan dia membuat slide ini, saya percaya dia pun sudah mulai mengumpul upahnya di surga. Karena apa? Karena dia memberitakan kasih Yesus. Oke, saya juga harapkan buat Anda, jika Anda ingin upah di surga, share-lah video tentang kasih Yesus. Bukan hanya dari video ini saja, video yang lain tentang kasih Yesus. Iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus itulah yang ada upahnya gitu loh. Bukan iman kepada diri sendiri, tapi iman kepada Yesus. Oke, kita mulai ya. Di sini slide yang pertama. Saya lihat dulu slide yang pertama. Jadi slide yang pertama ini saya mau kasih tahu sama Anda, yang sebelah kanan ini adalah roh. Oke? Yang sebelah kanan ini adalah roh, yang sebelah kiri ini adalah tubuh. Oke? Yang sebelah kanan ini Anda bisa lihat video apanya ya. Nah, ini sebelah kanan ini adalah roh dan jiwa. Oke, yang sebelah kiri ini, yang ini tadi, yang sebelah kiri ini adalah tubuh. Oke, kita putar ya. Oke, kita putar ya. Oke, yuk. Ya. Coba dilihat. Ini aku, roh dan jiwa. Jadi ini roh dan jiwa mendatangi si tubuh tadi. Saya ulang lagi. Oke, saya pause ya. Aku, roh dan jiwa yang kudus. Aku, tubuh yang kudus. Oke, ini kita lihat di Kejadian. Di Kejadian 2 di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 itu Tuhan membuat, ini penciptaannya, Tuhan membuat tubuh. Pertama-tama dia buat tubuh ini. Nah,
Tubuh ini dibuat dari debu tanah. Dibentuk tangannya, dibentuknya semuanya, tapi masih mati. Seperti di Yakobus 2, nanti Anda baca sendiri ayatnya, karena semua ayat-ayat ini sudah ada di video kabar baik yang pertama dan yang kedua. Yakobus 2 ayat 26, tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi tubuh ini pertama kali Tuhan ciptakan, tubuh ini masih mati. Oke, lalu Tuhan menghembuskan, saya hapus dulu ya, nggak nampak tulisannya ya. Tuhan menghembuskan roh dan jiwa yang kudus. Kenapa saya bilang roh dan jiwa yang kudus? Roh, lihat ya, roh. Tuhan itu roh. Dia punya perasaan, dia punya kehendak, benar? Malaikat itu roh. Dia tidak memiliki tubuh, tapi dia punya perasaan, punya kehendak, punya keinginan. Iblis itu juga roh. Dia punya kehendak yang jahat, punya keinginan yang jahat. Jadi, biar jangan bingung ya. Saya yakin selama ini penjelasan tentang tubuh, roh, dan jiwa itu membuat Anda bingung. Sekarang saya akan buat Anda tidak bingung. Oke, kita lihat. Tuhan menghembuskan roh. Kejadian 2 ayat 7. Saya hapus dulu. Oke, ya. Kejadian 2, ya. Tuhan menghembuskan roh, tapi dia bilang tidak ada jiwa di situ. Tapi ingat, selalulah ingat bahwa roh itu memiliki jiwa. Jadi, roh di dalam roh itu ada keinginan, ada kehendak, itulah jiwa. Nah, oke. Jadi Tuhan menghembuskan ini di Kejadian 2 ayat berapa ya tadi ya? Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menghembuskan roh ke hidung si tubuh ini tadi. Jadi roh ini tadi dihembuskan, roh yang sudah memiliki jiwa dihembuskan ke tubuh yang masih mati tadi. Oke, yuk kita jalankan dulu lagi videonya. Oke. Nah, dihembuskan Allah ke tubuh si Adam ini tadi. Nah, oke, coba ya kita putar lagi. Ya, aku roh dan jiwa yang kudus. Nah, sini tubuh yang kudus. Oke. Ya, saya pause ya. Jadi, hiduplah si Adam. Nah, kenapa saya bikin tubuh ini putih juga? Karena dia belum tercemar. Karena saya bilang tadi tubuh sebelah kiri ya. Karena dia belum tercemar. Nah, tubuh. Oke, saya jalankan lagi. Saya putar lagi. Oke, ya. Dia pada saat si roh dan jiwa ini tadi masuk ke sini, mulailah apapun yang ada di dalam roh ini tadi. Lihat, roh yang bagaimana yang diberikan Allah, roh yang bagaimana yang diberikan Tuhan Yesus kepada si Adam. Anda lihat di video kabar baik yang kedua, saya sudah sebutkan itu, tapi saya ulangi lagi. Di 2 Timotius 1 ayat, bentar ya, saya lihat dulu. 2 Timotius 1 ayat, saya lihat 2 Timotius 1 ayat 7 kalau nggak salah ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Oke. 2 Timotius 1 ayat 7
disebut di sini dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pikiran yang baik. Nah, jadi saudara-saudara, pada saat roh ini diembuskan ke tubuh si Adam, ya, mulailah berproses. Apapun yang ada dalam tubuh ini, roh ini tadi, di situ adalah kasih, di situ ada kekuatan, di situ ada apalagi satu lagi, pikiran yang baik. Filipi 4 ya. 4 ayat 8. Nah, mulailah dia saya bilang apa ya? Coba ya saya gini kan. Nah, pada saat dia masuk ke sini, pada saat dia masuk ke tubuh ini, ya, ke tubuh ini, masuk roh dan jiwa ini masuk ke tubuh ini, mulailah dia berinteraksi. Maksud saya berinteraksi seperti ini. Keinginan, umpamanya si Adam tadi keinginannya untuk mengambil mangga, ya, itu adalah keinginan dari jiwa yang ada di dalam rohnya. Mulai dialah transferkan ke sini, otak, ya. Mulailah dia transferkan ke otaknya ini, dan otaknya ini membuat saya inikan lagi, transferlah apa keinginan yang ada di dalam roh, di dalam jiwa rohnya ini si Adam tadi, masuklah ke dalam otak ini, dan otak ini memerintahkan tangan untuk mengambil buah. Contohnya ya, mau memakan buah. Mengerti ya? Jadi begitu. Jadi sistemnya roh, jiwa, dan tubuh itu seperti itu. Nah, kenapa saya bilang ini masih putih? Yang ini masih putih. Maaf agak sulah. Yang ini masih putih. Karena ini roh dan jiwa yang tadi yang masuk itu masih putih. Maka saya bikin tubuh ini putih. Makanya Adam dan Hawa itu bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan di Taman Eden. Tuhan sering berjalan-jalan di padang Eden, pada hari cerah Tuhan berjalan-jalan. Ada ditulis di dalam Kejadian kan? Cobalah Anda cari dulu. Ditulis ada Tuhan berjalan-jalan di padang Eden. Kenapa dia berjalan-jalan? Berarti dia sering melakukan itu. Dan dia, Tuhan ini hidup bergaul dengan Adam dan Hawa. Kenapa? Belum tercemar. Kenapa? Belum ada pikiran yang jahat. Belum ada pikiran yang jahat di sini. Mengerti ya? Jadi slide 1 itu tentang penciptaan. Kita tonton lagi sekali lagi sebelum kita lanjut ke slide 2. Yang sebelah kanan adalah aku roh dan jiwa yang kudus yang diembuskan oleh Yesus. Inilah yang kelahiran yang disebut dengan kelahiran roh yang pertama sekali. Lalu masuk dia ke dalam tubuh. Kita lanjut lagi, kita putar. Dia masuk ke dalam tubuh. Aku roh dan jiwa yang kudus masuk ke dalam tubuh. Saat ini slide 1 sudah mengerti? Slide 1 sudah mengerti? Jadi Tuhan hidup bergaul dengan Adam ini tadi di Taman Eden. Kenapa? Tubuhnya masih putih. Kenapa? Karena roh dan jiwa yang masih sehat, yang masih putih. Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. 2 Timotius 1 ayat 2 Timotius 1 ayat 7. Itu semua masih 2 Timotius 1, 2 Timotius 1 ayat 8. Masih itu yang ada di rohnya si Adam ini, dan jiwanya dan tubuhnya. Jadi sama semuanya masih putih. Apakah Anda mengerti akan ini? Sampai di sini mengerti, saudara-saudara? Itulah yang disebut dengan kelahiran yang pertama sekali. Kelahiran roh yang pertama sekali. Jadi mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Mereka hidup bergaul dengan Yesus di situ, di Taman Eden.
Kenapa? Belum tercemar, belum rusak. Oke? Oke, yuk kita lanjut lagi ke slide 2. Oke, yuk. Di slide 2 ini adalah, coba lihat, buah yang baik dan yang jahat aku jadi roh dan jiwa yang kotor. Nah, saudara-saudara, oke ya, saya putar ya slide yang kedua. Oke, yuk kita pause. Buah yang baik dan yang jahat aku jadi roh dan jiwa yang kotor. Jadi saudara-saudara, ketika ini roh dan jiwa, roh yang keinginan dengan keinginannya, inilah menjadi mati. Ini maksudnya mati itu jadi hitam gitu loh. Sesuatu yang terpisah dari Tuhan itu adalah mati. Jadi roh ini tadi, karena dia makan buah yang baik dan yang jahat itu makan buah. Roh dan jiwa si Adam ini makan, dan si Hawa makan buah yang baik dan yang jahat, maka rohnya ini hitam. Inilah yang sering saya sebut dalam video Kabar Baik 1 dan yang kedua. Inilah yang saya sebut dengan monster. Ini yang saya bilang monster. Kenapa Om? Kenapa bilang monster? Ya, dia sudah melanggar perintah dari Tuhan. Dia sudah berdosa. Oke? Dia sudah berdosa. Ya. Dia sudah berdosa. Oke. Nah, kenapa Om dia jadi berdosa? Ya karena dia sudah makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Dia sudah bisa menjadi pertimbangan. Oke, saya balik lagi ke slide yang pertama tadi. Oke, sebentar ya. Oke, saya balik lagi ke slide yang pertama ya, sebentar. Oke, ini yang saya balik yang pertama. Nah, tahukah saudara bahwa ini roh, jiwa dan tubuh si Adam ini selalu hanya berpikiran baik. Maaf ya, ini karena pakai tangan menulis ya. Dia selalu berpikiran baik. Tidak ada yang jahat di sini. Nggak ada pikiran yang jahat. Yang ada cuma pikiran yang baik. Mengerti? Oke, saya tutup. Balik lagi kita ke slide yang ini. Oke, nah ini. Nah, di sini sudah ada pikiran yang jahat. Makanya dia jadi kotor. Dia mempunyai pertimbangan yang baik dan yang jahat. Sudah mengerti? Kira-kira mengerti nggak sampai sini? Mengertilah ya. Nah, jadi roh, karena buah yang baik dan jahat, maka berubahlah roh ini tadi menjadi monster. Itulah yang saya bilang monster. Itulah yang saya bilang dengan monster. Itulah roh dengan jiwanya menjadi jahat. Oke, yuk kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke slide 3. Ini tonton ya, yang terakhir ya. Slide 2. Karena makan buah pengetahuan yang baik, dia menjadi roh yang jahat, roh yang kotor. Terpisah dari Allah. Masuk ke dalam tubuh yang tadi masih suci. Oke. Masuk ke tubuh yang masih belum tercemar. Tapi akhirnya dia juga akan ikut tercemar. Oke, kita lanjut ke slide 3. Nah, di sini
ini roh tadi yang kotor tadi, ya roh yang kotor tadi, mulailah dia transfer ke tubuh si Adam. Nah, terakhirnya dua-dua sama-sama kotor. Kenapa, Om? Karena roh ini tadi kotor, mulailah dia mentransfer segala hal yang ada dalam rohnya itu, jiwanya yang kotor itu tadi mulailah transfer ke sini. Dan kotorlah juga dengan tubuhnya. Oke, saya ambil satu contoh, Kain. Kenapa Kain bisa membunuh Habel? Belum ada yang mengajari dia membunuh, kenapa dia membunuh? Nah, roh si Kain dan jiwa si Kain ini mempunyai pertimbangan yang baik dan yang jahat. Nah, karena yang baik dan yang jahat, karena si Kain ini tadi tidak mempunyai hikmat dan kebijaksanaan yang sempurna, maka selalulah keputusannya yang jahat. Dia tidak mengambil keputusan yang baik di sini, tapi dia selalu mengambil keputusan yang jahat. Dan akhirnya karena dia mengambil keputusan yang jahat, maka dia mulailah dia membunuh si Habel. Nah, sudah mengerti nggak teman-teman? Disitulah jadi yang membuat kenapa manusia itu jadi disebut mati. Karena apa? Pertimbangan yang baik dan yang jahat itu tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang sempurna, selalulah keputusannya adalah yang jahat. Dan ini pun, dan akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Oke, jadi Kejadian 3 yang mengatakan hukuman kepada mereka itu bukan hukuman, itu sebab akibat. Karena mereka tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden dalam keadaan seperti ini. Jadi itu bukan hukuman. Tuhan tidak menjatuhkan hukuman buat mereka, tapi karena keputusan mereka gitu loh. Karena kemauan mereka tidak boleh gitu loh. Mereka tidak boleh lagi ada di Taman Eden. Mereka tidak dibunuh, tidak diapa. Tuhan bilang susah payah kau mencari makanan. Nah, ketika dia diusir, masuklah dia di luar Taman Eden, yaitu di dunia yang sekarang. Ya, maka mulailah timbul kesusahan buat si Adam dan juga si Hawa. Dia susah melahirkan katanya. Ya pasti karena stres menghadapi hidup di dunia. Beda kalau di Taman Eden. Taman Eden semua ada, hidup bergaul dengan Tuhan. Yang disebut di Kejadian 3 yang mengatakan susah payah kau mencari makan, kau akan kau akan susah melahirkan, itu tidak ada itu kalau mereka tetap tadi di Taman Eden. Jadi jangan katakan Tuhan menghukum ya. Maaf, Tuhan tidak suka menghukum. Itu semua adalah sebab akibat. Kenapa? Karena mereka tidak dicambuk atau diapa, tidak. Mereka hanya ya sudahlah, karena kau sudah dalam keadaan seperti ini. Karena kau sudah dalam keadaan seperti ini. Maaf ya, tunggu bentar. Karena kau dalam keadaan seperti ini, ya, lari-lari jadinya ya, nggak apa-apa lah. Karena kau dalam keadaan seperti ini, maka kau harus tidak boleh lagi di Taman Eden.
Tidak boleh lagi di Taman Eden. Nah, itu adalah sebab akibat. Itu bukan hukuman ya, saudara-saudara. Jadi jangan bilang Tuhan menghukum. Itu karena perbuatannya masing-masing. Kalau menghukum itu berarti menjatuhkan sanksi. Itu namanya hukuman. Seperti pengadilan, kau dijatuhkan hukuman membayar sekian, kau dihukum sekian tahun hukuman. Tapi ini enggak. Karena kau sudah kotor, ya nggak mungkin lagi kau di sini, gitu loh. Ambillah jalanmu ke saya, ambillah jalanmu, gitu loh. Ngerti ya? Oke, yuk kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke slide 3. Oke. Ya, ini tadi slide. Ya, ini slide 3. Oke. Tunggu dulu, kenapa bisa jadi gini ya? Ya, ini slide 1, ini slide. Kita lanjut ke ini slide ya, ini. Oke, kami jadi roh, jiwa, tubuh yang kotor. Oke, lanjut lagi. Oke, ini sama slide-nya. Oh, tidak. Oke, kita lanjut slide yang ketiga ya ini ya. Nah, aku roh, jiwa, tubuh yang kotor. Nah, di sini saya katakan ini adalah roh, yang jiwa dan yang kotor. Sudah transfer ke dalam sini. Transfer karena tubuh ini memiliki memori, benar? Tubuh otak itu memiliki memori. Jadi semua yang ada di dalam yang kotor ini, roh, jiwa dia ini transfer ke dalam tubuh ini tadi. Nah, semuanya tadi yang pertama tadi semuanya jadi hitam kan? Yang semua ini tadi jadi hitam ya kan? Yang ini. Yang ini kan jadi hitam semua, benar? Nih ya. Hitam semua, benar? Tubuhnya dengan memorinya, tubuh dan memorinya hitam, dan ini roh dan jiwanya menghitam. Jadi jiwa itu sudah transfer ke sini. Mengerti ya? Jiwa yang kotor ini sudah transfer ke sini. Nah, seperti yang Kain tadi, keputusannya apa? Keputusan membunuh. Jadi jiwanya, niatnya untuk membunuh sudah transfer ke dalam tubuh ini tadi. Di mana itu tersimpan, Om? Di mana tersimpan? Jiwa yang kotor itu tadi di mana tersimpan? Di dalam tubuh ini tersimpan. Ini kan punya memori ini semua. Otak kita ini punya memori. Jadi jiwa yang kotor dari sini tadi tersimpan di sini. Tersimpan di sini. Menjadi sifat gitu loh, di sini. Di otak ini. Malah pun tubuh, bukan otak ya di sini ya. Selain otak, tubuh ini pun memiliki memori. Makanya ada genetik. Paham nggak maksud di genetik itu? Ada keturunan gitu. Sifat-sifat dari keturunan daripada orang tua kita. Tersimpan di sini, di tubuh ini. Amin. Sifatnya seperti ini, sifatnya ini, suka ini, rambutnya seperti ini, tersimpan di sini. Di otak dan tubuh ini. Nih, tubuh ini semua tersimpan.
Jadi segala yang jahat dari sini, segala yang jahat dari sini, roh jiwa ini masuk ke sini semuanya. Oke, kita lanjut lagi yang slide 3 tadi ya, yang ini ya. Ini ya, oke ini. Ya. Oh, bukan yang ini. Ini. Yang ini ya, ini. Ya. Oke, saya putar ya. Aku roh jiwa tubuh yang kotor. Nah, saudara-saudara, roh ini tadi, ini kotor. Ini masih monster yang ini. Nah, kenapa di sini saya buat Om, kenapa kamu buat di sini putih dia sebagian, di sini hitam? Nah, inilah yang saya sebut dengan norma. Tuh. Norma perbuatan baik, paham? Ajaran, kepercayaan, semua dimasukkan ke dalam sini. Itulah pendidikan norma, benar? Kan benar ya? Semua agama seperti itu kan? Semua agama itu baik loh, mengajarkan yang baik. Tapi dia masuk seperti ini, masuk ke sini. Kenapa saya gambarkan itu putih? Biar Anda melihat perbedaannya. Nah, inilah semua norma-norma itu. Perbuatan-perbuatan baik itu. Beda-beda setiap orang. Ada yang perbuatannya baiknya banyak, ada perbuatan contohnya ini saya gambarkan, inilah yang jahat, inilah perbuatan baik, inilah yang ada yang masih ada yang jahat. Nah, saya gambarkan inilah yang disebut dengan agama, kepercayaan, pahalanya nanti ditimbang. Lebih banyak yang putih, banyak yang hitam. Lebih banyak yang putih, sedikit yang hitam. Inilah yang disebut dengan norma. Norma. Perbuatan, maaf ya tulisannya jelek karena menulis pakai tangan, nggak ada pointer saya. Perbuatan baik. Ya, inilah itu. Nah, inilah yang dipercaya, yang diajari oleh agama, bahwa perbuatan baikmu ini tadi bisa membuatmu putih. Nanti ditimbang, kalau banyak yang putih kayak gini, banyak yang seperti ini yang putihnya, sedikit jahatnya, kau masuk surga. Itu yang diajari agama, benar? Itu yang diajari dunia, benar? Benar. Saya tidak menyalahkan itu. Itu baik. Tuhan di video kabar baik saya yang kedua, yang kedua, semua mengatakan Tuhan Yesus menghargai perbuatan baik itu. Tapi coba kamu lihat. Saya putar videonya. Apa saya buat di sini berubah ini roh ini tadi berserta dengan jiwanya? Tidak, saudara-saudara. Dia tidak berubah. Tidak berubah. Kenapa? Norma perbuatan baik itu hanya bisa mengajari ini. Karena di sini kan punya jiwa. Di sini punya otak, punya memori. Di sini itu yang bisa. Maka saya gambarkan ini putih. Maka manusia kalau diajari norma perbuatan baik itu, dia memang nampak kelihatan baik ini. Tapi di dalam ini itu tidak berubah sama sekali, saudara-saudara. Roh dan jiwa yang monster ini tidak berubah sama sekali. Dia tetap hitam. Karena apa, saudara-saudara? Norma dan perbuatan baik ini tidak bisa mengajari ini. Itu makanya disebut perbuatan baik manusia, usaha manusia tidak bisa membuat ini jadi putih lagi. Jadi norma dan perbuatan baik itu hanya bisa di sini, saudara.
Karena di sini punya memori, di sini punya memori, di sini punya jiwa juga. Makanya ada orang yang kelihatannya baik, saudara-saudara, tapi nanti tiba-tiba dia sudah berbuat dosa. Membunuh contohnya. Kenapa? Karena akar masalahnya ini tidak selesai. Paham nggak saudara-saudara? Yang menjadi akar masalah ya ini. Roh dan jiwa yang sudah menjadi monster tadi. Oke, saya ambil lagi satu lagi slide-nya ya. Oke, yang ini. Nah, ini sama aja dengan yang tadi. Saya cuma gambarkan putihnya cuma sedikit, setengah. Mungkin pendidikan normanya, saya bilang pendidikan normanya, pendidikan perbuatan baiknya, beserta dengan ritual-ritualnya, hanya sebatas setengah. Tapi tetap saja tidak mengubahkan monster itu tadi, yaitu roh dan jiwa itu tadi. Paham nggak saudara-saudara? Paham ya? Paham nggak saudara-saudara? Mengerti ya? Oke, yuk kita lanjut lagi dengan slide yang lain. Oke, yuk kita lanjut lagi dengan slide yang ini. Oke, yang ini. Slide yang ke berapa ya? Pokoknya kita lanjut lah ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, aku, roh, jiwa mati di dalam kematian Yesus. Inilah yang disebut dengan penyelamatan Yesus. Ya, kita putar ya slide-nya. Oke, yuk kita pause. Ya, ini. Aku roh jiwa mati di dalam kematian Yesus. Ini di dalam Roma 6. Anda baca di situ, di dalam kematian Yesus, ya, di dalam kematian Yesus, maka roh ini tadi mati. Jadi bersama dengan roh Yesus, di dalam kematian Yesus, roh ini tadi mati. Inilah penyelamatan. Inilah yang disebut dengan rahasia penyelamatan Kristus. Inilah yang disebut dengan kabar baik, saudara-saudara. Jadi di dalam kematian Yesus matilah kita. Maka Roma berapa ya? Roma 6 ayat 23. Ya, Roma 6 ayat 23 terpenuhi. Upah dosa adalah mati. Jadi roh yang ini tadi, yang monster ini tadi mati di dalam kematian Yesus. Yang menanggung semua kesakitannya adalah Yesus. Semua yang jahat, saya kasih tahu sama Anda ya, apa yang di dalam ini? Apa yang di dalam ini, saudara-saudara? Dosa, perbuatan jahat ya. Banyak yang di sini, tapi sesuatu yang jahat, perbuatan jahat, kemiskinan, sakit penyakit, ketakutan, dan banyak lagi. Dan semua itu mati di dalam kematian Yesus. Amin, saudara-saudara. Ini ada ditulis tertera di Roma 6. Ya, Roma 6. Sebab jika kita telah baca aja dari ayat pertama, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ya, kita satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus. Benar? Amin, saudara-saudara. Tapi roh tubuh ini yang sudah kotor ini juga, tubuh ini ya, ini tidak mati. Tidak mati, tapi dia masih tetap hitam. Dan peristiwa ini, saudara-saudara, ini terjadi dalam sekejap.
sekedip mata peristiwa ini terjadi. Amin. Sudah mengerti nggak di sini? Jadi apa yang tidak bisa dilakukan manusia bisa dilakukan oleh Bapa melalui anaknya. Oke, kita lanjut lagi slide yang lanjutnya ya. Ini kita jalankan dulu lagi, sekali lagi. Nah, ini tadi tubuh yang mati tadi sama roh yang mati tadi. Nah, dia mati, roh dan jiwanya ya. Roh dengan jiwanya ya, dengan keinginan yang jahatnya itu mati. Gitu loh. Oke, yuk kita lanjut lagi dengan slide yang lanjut. Nah, kita tonton ini. Bukan untuk sendiri jadi populer. Tapi apa salahnya kalau orang tua saya selama ini? Nah, aku lahir baru, strip ciptaan baru di dalam kebangkitan Yesus. Roma 6 dikatakan ya, saudara-saudara, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, saudara-saudara, roh ini tadi, ya saya putar dulu ya. Saya putar dulu. Oke, yuk lihat ini. Nah, roh yang hitam tadi sudah berubah putih di dalam kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Saya putar lagi. Oke. Oke ya. Jadi saudara-saudara, roh ini tadi bangkit di dalam kebangkitan Yesus. Amin. Makanya kebangkitan itu adalah sukacita. Kenapa disebut kebangkitan Yesus sukacita? Karena ada kelahiran baru. Amin, saudara-saudara. Amin. Nah, inilah yang disebut dengan kelahiran baru. Ciptaan baru di dalam kebangkitan Yesus. Makanya ada sukacita. Benar, orang lahirkan kan pasti senang kan? Ada sukacita. Jadi di dalam kelahiran Yesus, di dalam kelahiran baru kita ada sukacita. Makanya disebutlah malaikat di surga bersorak-sorai. Kenapa? Kenapa mereka bersorak-sorai? Karena ada kelahiran baru. Nah, kita lanjut lagi. Oke, tapi posisi ini tubuh dan jiwa yang kotor tadi, tubuh dan jiwa yang kotor tadi ya. Lihat, di sini roh dan jiwa sudah balik lagi seperti waktu Kejadian 2 ayat pencipta Adam. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, itu balik lagi seperti itu. Pikirannya sudah yang baik, rohnya yang sudah berpikiran yang baik dan penuh dengan kasih. Nah, tapi pikiran yang jahat itu tadi masih terekam, saudara-saudara. Yang dari roh yang jahat ini tadi, yang dulunya masih hitam ini, ya, coba ya saya lihat ya. Ya, saya lihat, coba. Oke, saya lihat. Bukan untuk sendiri jadi populer. Oke, ini di sini yang roh yang hitam ini tadi, ya. Yang sudah terekam ke sini. Nah, ini masih tetap gitu loh, saudara-saudara. Masih ada gitu loh rekamannya. Makanya masih ada rekamannya di sini, masih ada memorinya. Masih ada sifat-sifat genetik dari yang lama gitu loh.
Oke, kita lanjut lagi, saya akan jelaskan. Nah, oke. Ini sudah baru ya. Nah, pokoknya saya jelaskan di sini. Selama ini Oke. yang memuji video saya Sudah ada ciptaan baru. Nah, saudara-saudara, hari ini sudah mempunyai sifat yang baru. Sifat yang tidak lagi suka berbuat dosa. Nah, itu yang ada tadi di 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, itu sifatnya yang baru gitu loh. Itu ada di dalam rohnya, jiwanya yang baru di sini. Nah, di tubuhnya ini masih ada sifat yang lama. Itu tadi yang dimemorikan dari yang roh monster itu tadi yang dimemorikan di kepala ini, dan seluruh memori dalam tubuh ini masih ada, saudara-saudara. Mengerti nggak di situ ya? Mengertilah ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Oke, ini udah tadi. Oke, nah di sini. Oke. Kita lihat gambarnya ya. Ini Roh Kudus, gambaran dari Roh Kudus hingga dia. Ini Roh Kudus diberikan juga sama orang yang percaya ya. Nah, itu tadi yang 2 Timotius 1 ayat 7 itu ada kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu gambaran dari Roh Kudus ya. Itu Roh Kudus itu diberikan sama kita. Nah, oke, yuk kita lihat. Roh Kudus ini diberikan kepada ini tadi. Mengerti nggak? Mengerti ya? Nah, Om Ben, kenapa orang yang sudah lahir baru, kenapa masih berbuat dosa? Saya bilang, Anda salah. Karena orang yang sudah lahir baru itu tidak suka buat dosa lagi. Karena sifatnya udah yang baru, 2 Timotius 1 ayat 7. Dia tidak suka lagi untuk berbuat dosa. Tapi kenapa dia masih bisa berbuat dosa? Tunggu ya. Sore. Kita berjumpa lagi. Selamat sore. Kita berjumpa. Oke, tunggu ya. Selamat sore. Bisa. Oke, yuk kita lanjut di sini. Ini aja. Nah, dengan kuasa Roh Kudus hinggap di dalam roh ini tadi. Nah, kenapa saya bikin hitam di bawah satu? Kakinya hitam ini. Kenapa yang lainnya putih? Saya gambarkan dia masih ada sifat di dalam tubuh ini tadi, masih ada sifat yang jahat yang terekam dari monster itu tadi di dalam kepalanya, di dalam tubuh ini. Nah, mungkin banyak faktor kenapa dia bisa berbuat dosa. Banyak faktor, tapi maaf, itu tidak yang disengaja loh. Saya yakin itu tidak yang disengaja. Karena sifat dari roh ini adalah yang baru. Dia tidak suka berbuat dosa. Nah, kalau sempatlah tubuh ini tadi dengan jiwa yang masih kok tubuh ini tadi, ya, di sini disebut dengan jiwa, ada jiwanya ya. Ya, jiwa yang kotor tadi yang masih ada di sini tadi, dan itu lebih dominan, dia akan melakukan perbuatan dosa. Nah, kalau itu sempat dilakukannya perbuatan dosa, contohnya yang sikit ini tadi di kakinya ini, contohnya ini, roh ini akan bereaksi, saudara-saudara. Roh ini tadi yang sudah baru ini tadi, ini bereaksi. Dia akan bereaksi untuk menentang ini tadi. Tubuh yang jahat tadi yang ada di memori yang lama yang jahat itu. Itu tandanya orang yang sudah lahir baru. Jadi jangan katakan, itulah makanya orang yang mengatakan itu adalah orang, saya nggak heran itu, kenapa? Karena pikiran yang baik yang buruk itu masih ada di dalam pikiran yang melontarkan perkataan seperti itu.
Suka-sukalah berbuat dosa. Gini loh. Ini suka-sukalah ya berbuat dosa. Kan gitu kan? Ini suka-sukalah orang berbuat dosa. Enggak, dosa tidak suka lagi dilakukan oleh ini. Tapi ini mungkin suatu hal, satu sebab dia bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena masih ada rekaman di sini tadi yang jahat. Makanya saya gambarkan titiknya sedikit. Paham? Paham nggak? Pahamlah saudara-saudara ya. Jadi ada kekuatan yang dari dalam itu loh. Ini kekuatan yang dari dalam ya. Ada kekuatan yang dari dalam mengcounter ini untuk tidak berbuat dosa lagi. Bagaimana caranya Om? Yang seperti ini. Pendengaran. Nah ini ya. Ini yang saya balik. Iman kepada Yesus membuat tubuh ini. Iman kepada Yesus membuat tubuh ini berubah menjadi suci. Perlahan-lahan. Di Roma berapa kemarin ya? Pembaruan akal budi. Di Roma, saya lihat ya, Roma 12 ya, salah ya. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Roma 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi, pembaruan akal budi ini. Nah, jadi pendengaran ya, saya tulis ya, pendengaran, makanya perlu inilah kekuatan dari dalam. Nah, pendengaran sama dengan yang tadi, yang mana tadi ya? Yang ini tadi. Maaf, yang ini tadi. Yang ini tadi. Nah, ini nih ya, yang ini tadi. Dia tetap memasukkan norma yang baik dan yang baik dan yang norma yang baik, perbuatan baik. Ya, pendidikan norma ya, dia masukkan ke sini. Tetap dia memasukkan seperti ini. Norma perbuatan baik untuk mengubahkan dirinya, padahal ini tidak bisa berubah. Yang berubah itu di sini. Kelihatanlah dia baik, kelihatannya apa? Tapi di dalam dia tidak bisa mengubah. Nah, ini tetap norma pendidikan yang baik. Jadi iman kepada diri sendiri, inilah yang disebut dengan tadi, yang slide ini orang tadi yang tidak mampu ini tadi. Inilah yang disebut dengan iman kepada diri sendiri untuk mengubahkan dirinya. Paham nggak saudara-saudara? Dengan memasukkan norma dan perbuatan baik, pengajaran-pengajaran yang pokoknya yang Anda tahu lah. Nah, dia mau mengubahkan ini. Nah, memang kelihatannya ia berhasil, benar. Karena ada orang yang jadi sangat baik, benar. Makanya saya gambarkan di sini putih. Nah, ada kelihatan berhasil, tapi dia tidak berhasil di sini. Inilah disebut dengan iman kepada diri sendiri. Ya, diri sendiri. Oke, balik lagi kita ke slide yang ini tadi ya. Jadi bagaimana dia Tuhan bagaimana ya Tuhan mengerjakan itu tadi sudah yang lahir baru ya. Ini tentang bagaimana hidup dengan lahir baru. Kita akan jelaskan di sini. Nah, tetap kita memasukkan pengajaran yang baik ke sini. Caranya, pengajaran yang baik ke sini. Ya. Nah, apa itu firman? Kristus. Amin. Di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara-saudara, firman Kristuslah yang bisa mengubahkan roh ini tadi. Nah, pendengaran akan firman Kristus masuklah ke sini. Didengarkanlah oleh ini, roh ini tadi.
dengan kekuatan Roh Kudus. Lihat ya, ini ya. Ini firman Kristus, ya, firman Kristus dengan kekuatan Roh Kudus, ya, untuk mengubahkan apa kalau saya bilang ya, warisan ya, sifat-sifat warisan dari yang lama ya, ya. Itulah yang bisa mematikan perbuatan keinginan daging. Roma berapa itu? Ada ayatnya kan? Roma ya, di Roma 8 ayat 12 ya, dari Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang tetapi bukan karena daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, saudara-saudara, firman pendengaran akan firman Kristus, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam dirimu, di dalam diri kita, maka roh keinginan daging ini tadi menjadi mati. Maka semakin baiklah tubuh dan sifatnya yang lama tadi di dalam kehidupan kita. Amin. Itulah yang disebut menjadi iman kepada Yesus. Bukan iman kepada diri sendiri, tapi iman kepada Yesus. Itulah yang membuat perubahan. Amin. Amin. Itulah rahasia spektakuler daripada penyelamatan Yesus. Itu semua kenapa dilakukan Yesus? Karena ketidakmampuan kita gitu. Amin. Amin, saudara-saudara. Nah, saya kembali lagi ke sini. Ada terlewatkan sedikit yang tentang proses kematian itu tadi ya. Ah, ini. Oke, kematian ini tadi. Nah, proses ini saudara-saudara, kenapa ini bisa mati? Inilah disebut dengan proses proskuneo. Ya, proskuneo. Ya, coba kita putar. Oke, ya. Proskuneo. Macam mana bisa roh ini jadi proskuneo kepada Yesus? Menyembah seperti anjing yang menjilati tangan tuannya, seperti kita yang menjilat tangan Yesus. Kenapa? Pendengaran akan firman Kristus. Apa itu pendengaran akan firman Kristus? Pendengaran akan kasih Yesus atas diri. Penyelamatan Yesus, betapa besar kasih Yesus akan dunia sehingga dia betapa besar kasih Bapa kepada akan dunia sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Pendengaran akan itulah yang membuat roh ini mengatakan, aku proskuneo engkau Yesus. Aku butuh engkau Yesus. Amin. Itulah yang membuat menjadi roh ini tadi dengan jiwa yang kotornya tadi mati di dalam kematian Yesus. Amin. Tidak seperti yang ini tadi. Yang ini tadi, yang ini tadi. Ini. Ya, segala macam dimasukkan ke dalam ini tidak akan mengubahkan ini satu roh dan jiwa yang kotor itu tadi berubah menjadi baru. Tidak. Kelihatannya pun ini banyak perbuatan baiknya, itu tidak mengubahkan ini sedikit pun. Karena itu apa? Iman kepada diri sendiri. Paham saudara-saudara?
Mudah-mudahan ini membuat pikiran Anda terbuka. Karena saya berusaha kiranya Tuhan memberkati saya untuk membuka ini kepada saudara-saudara. Amin. Amin saudara-saudara. Kita ulang lagi slide-nya ya, slide yang pertama. Oke, saya jelaskan mengenai ini, mana tahu ada yang terlewat. Inilah pada saat penciptaan. Aku roh dan jiwa yang kudus. Di sini ada roh dan jiwa masuk ke dalam tubuh dan kudus. Ini hidup bergaul dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam kerajaan di Taman Eden. Oke, lanjut lagi yang seperti ini. Nah, ini proses bagaimana roh dan jiwa ini tadi tercemar dan transfer ke dalam tubuh yang kudus tadi. Transfer kemana Om? Ya kepada pikirannya, kepada tubuhnya. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi yang slide yang ketiga. Nah ini. Nah, aku menjadi kotor. Nah, tadi rohnya yang kotor, rohnya ini aja yang kotor, tadi itu aku kotor. Nah, roh dan jiwa roh dan jiwa ini tadi transfer ke sini. Nah, di sini pun terakhir ada juga tubuh, menjadi tubuh dan jiwa yang kotor. Jadi mengerti nggak arti roh? Jadi mengerti ya saudara-saudara, roh, jiwa dan tubuh itu mengerti ya. Jadi mengertilah, terbukalah itu. Mungkin selama ini Anda tidak mengerti apa sih itu tubuh, apa sih itu roh, apa sih itu jiwa, ya. Oke, yuk kita lanjut lagi slide-nya. Tidak, yang ini. Ini segala macam iman kepada diri sendiri ya. Lanjut slide yang ini, iman kepada diri sendiri. Oh, bukan yang ini ya, bukan ini, maaf ya. Bukan yang ini. Yang ini ya, iman kepada diri sendiri. Ini yang disebut dengan iman kepada diri sendiri. Iman kepada diri sendiri itu tidak mengubahkan apa-apa dari sini. Mungkin kelihatan banyak putihnya, mungkin dilihat orang begitu baiknya dia, tapi tidak bisa mengubahkan ini. Amin. Oke, kita lanjut lagi seperti ini. Mungkin ini perbuatan baiknya ditimbang setengah-setengah ya. Baik dan jahatnya, ini jahat, ini baik. Maaf, ini baik. Ya. Ya, ini jahat. Setengah-setengah ya, setengah-setengah, tapi tetap juga tidak mengubahkan ini. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana sih sebenarnya yang bisa mengubahkan itu? Ya ini, kita lanjut lagi yang ini tadi. Balik lagi kita ke sini. Ya, dengan pendengaran firman Kristus, pendengaran tentang kasih Bapa membuat roh yang kotor ini tadi memutuskan proskuneo Yesus. Amin. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Nah, disinilah terjadi proses lahir baru. Oh, yang ini tadi kebangkitan. Kebangkitan itu adalah sukacita. Kelahiran baru itu adalah sukacita. Suatu kelahiran ada sukacita. Tapi di sini roh itu tadi masih tetap seperti masih ada memori yang lama dari roh tadi yang lama. Oke. Kita lanjut lagi. Ini tadi sudah. Ya. Coba saya lihat ya. Nah, ini. Nah. Setengah tubuh jiwaku putih, setengah tubuh jiwaku hitam. Kenapa? Karena roh ini tadi sudah lahir baru. Oke, bagaimana dia pembaruan akal budi? Kenapa dia masih hitam? Masih ada sifat yang dari monster yang jahat tadi terekam di dalam kepalanya. Faktor genetik tadi masih ada. Kan ada sifat-sifat yang dibawa dari keturunan ya. Sifat-sifat yang dibawa dari dagingnya. Ada itu secara kedokteran pun ada. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana? Nah, tadi kan di slide yang ini orang mau mengubahkan dirinya
Mana ya? Yang ini tadi. Yang ini tadi, orang mau mengubahkan dirinya dengan beriman kepada diri sendiri. Perbuatan baik dimasukkan ke dalam ini, ya, tapi tetap ini tidak berubah. Oke, kita lanjut lagi slide yang ini. Bagaimana bisa berubah, Om? Walaupun tubuh kita itu tadi ini, bagaimana bisa berubah, Om? Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke. Yang mana tadi ya? Oke. Ini ya, ini. Ini. Nah, disinilah. Di sini aplikasinya loh. Sudah lahir baru, kita dibantu juga gitu loh sama Tuhan. Bukan hanya roh kita itu dilahirkan baru gitu. Hidup kita di dunia ini dibantu juga sama Tuhan. Dengan apa? Mengubahkan pembaruan akal budi. Roma 12 tadi ya, Roma 12. Pembaruan kenapa? Nah, caranya bagaimana, Om? Caranya ini tadi ya udah sudah saya jelaskan tadi kan? Sudah saya jelaskan tadi. Oke, sudah saya jelaskan tadi. Oke, sudah saya jelaskan tadi. Kita memasukkan firman Kristus, kasih Yesus ke dalam dirinya. Nah, ketika kita mendengarkan firman Kristus ke dalam dirinya, maka Roh Kudus, ini kan saya bilang tadi, Roh Kudus hanya bekerja ketika dia mendengarkan tentang firman Kristus. Dia hanya meneguhkan tentang firman Kristus. Nah, kekuatan Roh Kudus ini Tuhan loh. Ini Roh Kudus ini Tuhan ya. Ini sahabat kita ini. Ini diberikan kita loh. Makanya di 2 Timotius 1 ayat 7 disebutkan dia memberikan kekuatan, dunamis. Itu biasanya di dalam bahasa aslinya dunamis. Dunamis itu adalah ini. Dia berikan ini kepada kita. Maka ketika kita mendengarkan firman Kristus di kuping kita, makanya Roh Kudus membuat itu menjadi hidup dalam kita. Makanya kita mematikan keinginan daging ini tadi yang masih ada di sini tadi. Mungkin ini masih banyak, beda-beda lah setiap orang ya. Mungkin ini hitam banyak setengah atau apa. Tapi begitulah orang berubah di dalam kekristenan. Disitulah orang berubah di dalam Kristus Yesus. Jadi firman Kristus itu tadi menjadi hidup dengan kekuatan Roh Kudus. Dan itulah yang mengubahkan daging ini tadi. Mengubahkan tubuh dan jiwa yang kotor tadi. Itulah yang disebut dengan buah roh. Bukan buah diri kita, tapi itu adalah buah roh. Itu perbuatan dari roh. Karena apa? Karena pendengaran akan kasih Bapa. Begitu saudara-saudara. Jadi seperti yang sudah saya lewat katakan seperti ini ya, saudara-saudara ini. Ya, ini. Jangan sama orang yang belum lahir baru, jangan beritakan tentang iman kepada diri sendiri, tapi beritakanlah iman kepada Yesus, maka dia akan berubah menjadi lahir baru. Nah, kalau orang sudah lahir baru, jangan lagi barikan ini ke sini gitu loh. Mengerti nggak? Jadi kalau orang sudah lahir baru, jangan lagi kembalikan lagi yang seperti saya bilang tadi, iman kepada diri sendiri, tapi mengubahkan ini tadi hanya karena pendengaran akan firman Kristus, kasih Bapa. Firman Kristus itu kasih Bapa dengan kekuatan Roh Kudus itu akan mengubahkan ini saudara-saudara. Tubuh dan jiwa yang kotor tadi. Amin. Amin saudara-saudara. Amin. Oke. Ya. Sampai disitulah video kabar baik bagian 3. Jadi jangan mau jadi pengkabar Injil palsu.
nanti perkataan terkutuk dialamatkan kepada orang yang mengajarkan Injil palsu, saudara-saudara. Inilah yang disebut dengan rahasia di atas kayu salib. Maka saya katakan, jalan ke surga itu luas dan lebar. Kenapa? Karena salib Yesus memungkinkan itu. Salib Yesus yang memungkinkan itu, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Saya mau lihat lagi ya, kira-kira ada lagi nggak yang terlewatkan? Saya mengucapkan terima kasih buat anak saya Jeremy Timothy Sinipar yang membuat slide ini, sehingga saya bisa menerangkan kepada saudara-saudara dengan jelas. Amin. Semua slide sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang tertinggal ya. Biar Tuhanlah yang membukakan itu buat saudara. Jadi mohon maaf, saya mohon maaf kalau videonya panjang-panjang. Tapi bukan karena saya menginginkan itu panjang-panjang, tapi keinginan saya Anda mengerti. Kalau Anda mengerti, maka Anda akan percaya. Bagaimana Anda tidak mengerti, makanya Anda tidak percaya gitu loh. Jadi yang pikiran yang lama, orang yang mengajarkan yang lama itu buanglah gitu. Atau kalau tidak pun bilang sama Tuhan, Tuhan yang lama ini seperti ini, kenapa tiba-tiba ada yang baru seperti ini, jadi pertentangan dalam diri saya. Tolong ajari saya yang mana yang benar Tuhan. Itu lebih bagus daripada belum menonton semuanya, Anda sudah menolak gitu loh. Terima kasih. Ini video kabar baik yang ketiga. Nampaknya 1 jam juga lebih. Tapi mudah-mudahan Anda mau menontonnya. Jadi beritalah tentang kasih Yesus, itu besar upahnya. Hanya itu yang membuat orang roh dan jiwa tadi yang kotor tadi untuk mengatakan aku orang berdosa, aku perlu Engkau Yesus jadi juru selamatku. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, 2 Timotius 1 ayat 7, dengan kekuatan Roh Kudus kita mengubahkan tubuh yang jelek ini. Jadi saudara-saudara, saya balik lagi sebentar, bahwa ketika orang yang sudah lahir baru berbuat dosa, itu ada pertentangan dalam dirinya. Ada yang nggak suka, itu roh tadi yang suci tadi, itu menolak gitu loh. Nah, bagaimana orang yang lahir baru itu berubah, mengubahkan tubuh dan memori ini tadi? Di sini ada tubuh dan jiwa yang kotor tadi ya, tubuh dan jiwa yang terekam dari monster yang lama itu tadi. Bagaimana itu bisa berubah? Tetap saja sama. Bagaimana manusia itu lahir baru, memutuskan untuk kurnia Yesus, tetap sama. Mendengarkan tentang firman Kristus, kasih Allah, kasih Bapa, kasih Yesus, kasih Roh Kudus. Maka kuasa Roh Kudus akan meneguhkan itu dalam diri kita, roh itu tadi, sehingga roh tadi itu mendesak tubuh yang jiwa yang kotor itu tadi menjadi melakukan yang baik. Itulah buah dari roh. Terima kasih saudara-saudara. Saya harap Anda menontonnya. Saya harap ini menjadi berkat buat saudara-saudara. Saya mau katakan share lah, karena share pun itu menjadi upah buatmu, karena yang kau share adalah kasih Allah, kasih Bapa, kasih Yesus, kasih Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.